Halo semuanya, kembali lagi di AD Dynamics Lab. Di sini kita akan melakukan uji simulasi menggunakan flow simulation yang ada di SolidWorks, ya SolidWorks 2020 khususnya yang aku pakai sekarang ini versinya. Nah, untuk mendapatkan dari simulasi dari flow simulation yang ini flow simulation, kalian harus menambahkan menggunakan fitur add-ins. Caranya kalian klik yang tanda panah ke bawah ini, lalu pencet add-ins. Lalu kalian lihat di sini ada SolidWorks Flow Simulation. Oke, nanti untuk penginstalan cara penginstalannya akan saya buat di video selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan pengujian menggunakan, ya kita coba aja menggunakan pipa. Misal kita memiliki pipa sepanjang 400 mm atau sekitar 40 cm. Kita midpoint. Lalu kita gambar lagi, karena kalau misalnya seperti ini agak kurang gimana gitu kalau menurut saya ya. Kita coba ukir seperti ini. Kita atur sudutnya dulu sekitar 125. Oke. Harusnya ini nggak bisa. I'm sorry guys. Bentar. Sekitar 150 atau sekitar 15 cm karena kita menggunakan satuan dari mmgs. Ini kita juga kasih panjang sekitar 180, lalu kita berikan sudut sekitar 125. Terus kita menggunakan yang namanya fillet, sketch fillet ya sebesar 10. Oke. Atau mungkin kita menggunakan ya 25. Ini sebagai permisalan aja ya. Oke. Kita oke. Dan ini udah jadi filletnya. Kita oke, features. Kita masuk ke swipe boss atau base. Kita masukkan ke circular profile. So, di sini kalian tinggal klik aja. Dia akan membentuk sebuah pipa di sini. Berbentuk silinder ya. Jelas pipa bentuk silinder. Kemudian kita define atau mengatur lagi untuk ukuran diameter dari si pipa ini. Misal aja aku mengatur sekitar 20 mm atau sekitar 20 cm. Nah, ini untuk diameter ya. Kalau kita misalnya nggak ada ininya kan, nggak ada sesuatu hal yang bisa masuk atau lubangan itu, ya berarti bukan pipa dong. Berarti ini poros atau shaft lah. Nah, caranya untuk menambahkan semacam bolongan di sini, kalian tinggal pencet filter. Nah, ini dia akan otomatis mengikuti daripada membuat daripada si pipa ini, geometri pipa ini. Nih ada semacam batasan tertentu sehingga kayak ada bolongannya. Kalian tinggal ngatur ketebalan untuk dari jarak sini ke sini itu berapa. Misal aku kasih sekitar 1,5. Dia akan mengikuti. Ini kalau misalnya mau ke dalam, ini kalau misalnya mau keluar. Coba kita masukin ke dalam. Kalau misalnya masukin ke dalam berarti 20 dikurang dengan 1,5. Tapi kalau keluar berarti 20 ditambah dengan 1,5. Kita coba yang keluar aja. Kita oke. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita Ctrl 7 untuk mengambil tampilan isometrik. Kita masuk ke flow simulation. Sebelum itu kalian save dulu filenya. Kalian save dulu file dari ini. Kita uji fluida. Oke. Uji fluida. Lalu kita pencet tools ya, kita pencet create leads. Fungsi dari create leads ini untuk membatasi aliran fluida. Mau batasannya itu sampai mana ke mana untuk mengecek geometri ini tuh aman apa enggak. Itu aja sih sebenarnya create leads. Jadi sebelum kalian menguji flow simulation, alangkah lebih baiknya untuk menutup seluruh aliran fluida yang ada lubangannya. Karena flow simulation akan membaca di manakah aliran fluida itu akan terjadi. Nah, jadi seperti ini. Oke, tampilannya. Ini akan nutup nanti. Nutup secara otomatis. Yang dipencet yang bagian face-nya ya, bukan edge-nya atau bagian garis yang ini. Garis diameter dalam, tapi yang bagian face-nya. Di antara garis luar dan garis dalam. Atau diameter luar dan diameter dalam.
maka otomatis akan tertutup seperti ini. Itu menggunakan lid. Kita Ctrl 7 lagi, lalu kita masuk ke dalam cek geometri. Sebelum kita melakukan simulasi, alangkah lebih baiknya juga kita melakukan cek geometri. Karena kita menggunakan internal atau aliran di dalam pipa, maka kita harus menggunakan aliran internal. So, kita show fluid volume. Dia akan mengecek fluidnya. Nah, ini adalah fluid yang akan kita uji. Apakah ini geometrinya atau fluidnya akan berjalan dengan lancar atau tidak. Alirannya kalian akan melihat dari mana ke mana, dan itu nanti akan di-define dari kalian sendiri. Oke, ini successful, geometry is okay. Oke, kalian tinggal close. Kalian misal kalian mau cek lagi, cek ini kan volume, fluid volume, solid volume, red hot body dan sebagainya. Kalian pilih wizard. Oke. Di sini kalian langsung next saja. Di sini kalian bisa mengatur untuk unit sistemnya. Misal kalau aku kita menggunakan standar internasional aja, kita menggunakan SI ya, MKG dan S nih SI-nya. Nanti kalau misalkan USA, kita akan bertemu dengan LB, feet, Fahrenheit, second percent, feet per second, dan lain sebagainya. Kita menggunakan SI aja. Untuk clothes motion, untuk teman-teman, ini kita menggunakan RPM. Tapi karena kita itu tidak ada perputaran, jadi kita ya atur aja, nggak apa RPM. Lalu kita next. Ini nanti calculation time-nya menggunakan second. Kita next, kita pilih internal, extrude, gravity. Nah, gravity ini teman-teman semuanya, ini sangat berpengaruh terhadap pengujian atau analisis kalian sendiri. Nah, bagaimana cara menentukan dari gravity ini? Nah, gravity itu nanti kalian tentukan berdasarkan arah fluidanya. Contoh aja kayak gini. Gravity-ku itu tuh arahnya 9,81 minus. Kenapa kok minus 9,81? Karena ketika kita ada gaya tarik bumi lah dari atas ke bawah gitu loh. Jadi ini kita lihat sebagai indikator utamanya. Kalian tinggal define aja. Ini karena 9,81 arahnya ke sana, mengikuti dari sumbu Z ini. Kalian tinggal define. Ini kalian kenalin dulu. Oke. Terus kalian define yang ini, min 9,81. Dia akan mengikuti dari arah apa ya, yang kalian tentuin lah. Free surface, rotation, karena ini tidak ada benda berputar, jadi kita nolin. Time dependent, kalau misalnya kalian melakukan studi transient, kalian menggunakan total analysis time. Itu kalau kalian udah pengujian dunia nyata, karena kita tidak bisa lepas dari waktu, jadi kita akan melakukan pengujian dengan time dependent. Tapi untuk kali ini kita akan menguji dengan apa ya? Ya pokoknya kita nguji berdasarkan ujian awal saja. Jadi tidak usah diaktifkan. Kita langsung masuk next. Nah, di sini teman-teman semuanya ada gas, ada liquid. Jadi kalian bisa mengatur fluida apa yang ingin kalian uji. Misal aja aku pakai liquidnya yaitu water. Nah, kita pakai liquid water, kita terus add. Nah, dia akan di sini masuknya. Flow type ini dibiarin aja karena kita tidak tahu ya. Dalam sini itu nanti adakah turbulent atau laminar atau turbulent. Tapi biasanya pipa itu laminar. Tergantung sih dari pipa bentukannya gimana. Gitu. Kavitasi kita tidak usah aktifkan. Terus kita next. Turbulent parameter dibiarkan saja. Pressure temperature dibiarkan aja. Altitude enggak. Ini pakai 1 atm atau 101.325 pascal. Ini untuk temperatur dari Kelvinnya. Ini suhu ruangan ya. Kalau kalian misalnya menguji, ini misalnya kita pakai kalkulator. Ini itu sekitar sorry guys, aku agak lupa untuk temperatur yang ini. Ini misal Kelvin ke Celsius nih, min 20,05 Celsius. Artinya untuk temperaturnya ini itu berkisar sekitar 20,05 Celsius gitu teman-teman semuanya. Jadi kenapa biasanya juga kita pakai Kelvin kok untuk menghitung temperatur. Kita finish.
Oke, ini adalah tampilan dari komputer domainnya, di mana aliran fluida akan terjadi di sini semua, di dalam komputer domainnya. Nah, ini nanti mengikuti garis konturnya sih sebenarnya, mengikuti dari bagaimana aliran itu nanti akan masuk lah. Ini misal kita edit definition, kita Ctrl 7 dulu, kita pilih ini misal kayak gini, terus ini misal kita naikin lagi dikit, set. Nah, ini juga dinaikin dikit, set. Nah, ini juga, set. Nah, dan ini kita masukin semuanya. Yang mau diuji nanti seperti apa, kita langsung oke. Kita hide boundary condition atau tempat di mana kalian di manakah letak kalian akan memasukkan fluida tersebut. Misal karena aku ingin memasukkan aliran fluidanya itu apa namanya? Dari atas ke bawah. Jadi kalian pencet yang atas. Oke, kalian klik kanan, select order. Kalian pilih yang paling atas. Ini akan mendefine bagian dalam dari sisi toolsnya tadi, yang bagian tadi itu, bagian penutup lah, kayak dop gitu kalau misalnya kita sebut apa namanya dalam pipa. Kalau misalnya untuk penutup itu pakai dop. Nah, ini kita define, so jadi aliran fluida itu langsung akan masuk ke dalam. Nah, ini adalah arah dari fluidanya. Jadi kita harus pahamin juga untuk referensi aksisnya, itu aliran fluidanya akan mengarah kemana. Misal kalau dari ke atas, ya kita tinggal define Y. Tapi kalau misal mengarah ke X, ini udah sesuai sumbunya X, ya kita biarkan saja. Ini inlet mass flow, inlet mass flux, volume flow, inlet velocity. Biasa nggak pakai velocity, biasa kita pakai mass flow. Kita pakai misal kita 0,5 kg per second. Ini dibiarkan saja untuk thermodynamic. Ini untuk apa namanya, suhu yang tadi. Untuk dari arah sana itu suhu yang dialirkan tuh berapa? Itu tuh berapa? Dari sini kalian bisa atur, bisa define. Terus ada turbulent parameter, terus ada boundary layer, itu turbulent apa laminar, nggak usah diaktifin. Ini goals, nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Oke, kita biarkan ini tetap di normal to phase, bukan pakai ini swirl, karena ini akan berputar alirannya 3D vector. Kita langsung oke. Kita klik lagi di bagian bawah, kita klik kanan. Oke, kita klik kanan. Sorry. Ini kita insert boundary condition, kita cari untuk outletnya. Cara mendefine outletnya kita gunakan yang ini. Oke, pressure openings, kalau ini flow openings. Ini wall, kita pakai pressure openings. Kita klik kiri, baru klik kanan, select order, kita pilih face lead-nya yang pertama. Ini face yang pertamanya, yang pertama kali kita klik yang di sini, kita hapus saja. Kita hapus kembali, lalu kita pilih total pressure. Oke, kita pilih total pressure. Apakah pressure akan berubah atau tidak? Seharusnya, semoga tidak. Ini lihat X-nya. Udah bener ya untuk referensi aksisnya, dari arah sana ke sini gitu. Ini nggak bisa di define min y ya, bukan nggak apa ya nggak bisa min y lah. Yang jelas itu menyesuaikan dengan arah geometrinya ini. Kita langsung masukin aja. Oke, kita masukin goals, kita pakai global goal saja biar memudahkan aja, ini sebagai tutorial. Di sini ada velocity, beberapa parameter, contohnya kayak torsi, shear stress, friction force, normal force, heat transfer rate, absolute total enthalpy, heat flux, dan lain sebagainya. Ada turbulent, velocity, mass flow. Karena kita mencari, kita pakai total pressure, kita mencari total pressure. Kita pilih max saja, atau mungkin average. Average. Kemudian kita pilih lagi, yaitu turbulent jarang ada sih kalau misalnya ini. Mass flow cukup satu aja. Kita coba yang ini yang akan dihitung. Jadi kalau sini fungsinya untuk perhitungan di manakah apa yang pengen kalian cari di dalam simulasi flow simulasi ini. Ini kalian bisa insert equation goal, di mana kalian bisa memasukkan rumus-rumus dasar dari
fluida-fluida, entah itu nanti ada persamaan Bernoulli, persamaan yang lain sebagainya. Ini kalian masuk ke global mesh, kalian edit definition, kalian mesh ini show basic mesh, jadi kalian bisa lihat meshnya itu seperti apa. Kalau misalnya 7 semakin tinggi daripada mesh ini, maka akan semakin lama komputer kalian akan bekerja atau menghitung, tapi akurasinya akan lebih tinggi di sini. Karena kita akan menguji untuk melihat apakah ini itu bagus untuk geometrinya atau tidak, dan apakah aliran yang dihasilkan itu juga mumpuni, maka kita akan menggunakan yang nomor 4 saja. Kita oke. Terus sebelum kita lanjutkan, kita masuk ke calculation control option. Di sini banyak sekali hal-hal yang pengen aku bicarakan. Yang pertama adalah iterasi. Iterasi itu adalah kayak seberapa lama kalian akan melakukan pengujian gitu loh. Dalam artian kayak dari kalkulasi itu tuh sistem itu akan membaca apakah kamu membatasi mereka apa tidak. Contohnya deh kayak misal ya kayak aku lari gitu, lari 5 lari 100 meter itu menempuh waktu sekitar 10 second, dan itu adalah targetnya. Nah, iteration itu adalah targetnya. Di sini kalian pilih aja 100 ya. Kita pakai default aja. Ini dari refinement, atau kalau misalnya kalian menguji untuk lokal itu biasa pakai refinement. Ini finishing, kita nggak ada apa-apa ya yang mau diubah ternyata di sini. Kita pilih oke. Terus kita ini hide dulu. Sebelum kita masuk, kita pilih run dulu. Kita lihat kan condition pen tracer study local mesh tidak ada, mesh juga tidak ada. Kita pilih di sini, jangan gunakan use all karena kalian tahu bahwasanya core-nya ini ada 4. Karena untuk melihat seberapa kuat laptop kalian itu bisa bekerja, kalian bisa lihat di task manager. Kalian pilih task manager, klik kanan ya, klik kanan dari tombol Windows itu, kalian pilih task manager, terus masuk ke menu performance. Kalian lihat di sini untuk course-nya, di bagian sini adalah course, di mana CPU kalian itu adalah batas maksimalnya sekitar 2 gitu. Jadi kalau misalkan kalian pencet 4, itu akan 2 kali CPU kalian akan bekerja gitu. Jadi kalian pilih 2 sesuai dengan kapabilitas dari laptop kalian, spesifikasi laptop kalian. Kalian pilih 2, lalu pilih run. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti akan masuk notifikasi seperti ini logonya. Dia akan masuk geometry preparation project. Di sini ada preparing model, di mana dia akan mulai menghitung. Ya, preparing model. Di sini ada calculating, mesh refining. Baik teman-teman semuanya, ini udah selesai ya, perhitungannya udah selesai. Kita Ctrl 7 lagi, kita pilih result, kita pilih cut plots. Ini kalian bisa ngitung kalian bisa lihat di sini. Kalian klik dulu surface-nya ini, atau kalian bisa gunain ini semuanya. Kalian pilih display, masuk ke transparansi, kalian pilih ini, agak maju dikit. Nah, kalian akan melihat semacam transparansi antara geometri ini. Oke, kita langsung maju lagi. Kita mesti ke cut plot. Nah, cut plot ini menyesuaikan dengan plan yang akan diberikan. Misal kita pilih contour di sini. Kalian klik oke, kita pilih pressure di sini. Nah, kita akan melihat cut plot yang ada di dalam pipa kita. Di sini kita melihat bahwasanya ada sedikit bukan fluid tersangkut ya, tapi banyak pressure di bagian sini. Karena kita bisa lihat indikatornya di sini. Oke. Kalian juga bisa tambahkan di sini, kita pilih cut plots, insert lagi. Kalian pilih pressure, kalian pilih bukan velocity tapi pilih ini, kalian matikan yang ini. Terus kalian atur untuk ketinggiannya dan lain sebagainya.
Kalau aku kita biarkan aja, kalian oke lagi, maka aliran fluidanya atau arahnya nanti akan terlihat menggunakan tanda panah. Kalau kita berbicara pressure nih, misal kita mau ganti, kita tinggal klik aja nih ya, misal di sini kita klik yang pressure, kita pilih total pressure, harusnya sama. Oh beda ternyata. Nah, kita mulai lagi, kita masuk ke flow trajectories, kita pilih di sini, misal di bagian tadi kita klik lagi satu dan klik kanan select other, kita pilih faceliftnya, kita delete. Ini kita kasih sekitar 35 misal, menggunakan ini untuk aliran fluidanya kita bisa lihat menggunakan arrows. Kita atur dengan 0,001, ini yang diatur kita menggunakan pressure, temperatur dan lain sebagainya, kalian bisa pilih sendiri. Misalnya kita mengatur dengan pressure, kita ini nih, ini adalah aliran dari tampilan fluidanya. Nih, ini adalah outputnya, semakin kencang di sana ternyata. Ini kalian bisa lihat kontrol 7 atau kontrol 8. Ini kita pilih ini, baru kita klik kanan, baru play. Dia akan lihat nih, bagaimana fluida itu mengalir dari arah sana atau inlet ke bawah ini yang kita define sebagai outlet. Ini ke bawah ya, bukan ke atas. Ini semacam kayak ilusi. Nih, jadi seperti ini teman-teman semuanya. Dia akan mengikuti garis kontur yang kita udah sediakan. Seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like atau tinggalkan komen. Bagi siapapun kalian di sana, thank you udah nonton videonya. Terima kasih.